Saat ini, kita akan menyingkap kisah tiga jenderal legendaris yang mengubah arah sejarah dunia. Ketiganya adalah pahlawan terbesar di masanya karena berhasil memenangkan berbagai pertempuran hebat melawan musuh-musuh mereka. Namun, ketiganya mengalami tragedi yang menyakitkan akibat fitnah dan iri dengki. Themistocles, Hannibal, dan Yi Sun Sin, tiga nama yang mungkin terdengar asing. Namun warisan mereka masih bergema hingga hari ini. Mari kita mulai kisah ini dengan Laksamana Themistocles, sang jenius ahli strategi perang laut dari Yunani kuno. Di Teluk Salamis tahun 480 sebelum Masehi, ia memimpin armada kecil Yunani menghadapi ribuan kapal Persia. Kaisar Persia, Xerxes, melakukan invasi terbesarnya untuk menaklukkan seluruh wilayah Yunani. Ia menyerbu Yunani melalui darat dan laut. Yunani pada masa itu adalah negara kota yang selalu berperang antara sesama mereka. Beberapa negara kota yang terkuat di antaranya adalah Sparta, Athena, dan Peloponnesia. Meski menghadapi serbuan besar-besaran dari Persia, bangsa Yunani masih sulit disatukan. Masing-masing ingin mengutamakan kepentingannya sendiri. Themistocles, seorang laksamana pemberani dan cerdas, ditunjuk menjadi pemimpin perlawanan di laut. Ia meminta agar setiap kota menyumbangkan kapal perang untuk menjadi armada yang akan dipimpinnya. Athena, kota asal Themistocles, memberikan 250 kapal perang. Ketika Persia mengirimkan ribuan kapal perangnya, banyak pemimpin armada dari kota lain yang ingin keluar dari aliansi untuk mempertahankan kotanya masing-masing. Dalam satu pertemuan terakhir, negara Peloponnesia akan menarik mundur kapal-kapalnya untuk mempertahankan kotanya. Dengan kewibawaannya, Themistocles berhasil meyakinkan seluruh pemimpin armada Yunani untuk bertempur bersama. Situasi yang hampir menjadi perpecahan ini justru dijadikan strategi oleh Themistocles. Ia mengutus budak kepercayaannya Sinicius untuk membocorkannya ke pihak Persia. Strategi ini berhasil. Xerxes langsung memerintahkan seluruh armadanya untuk bergerak malam itu menuju ke Teluk Salamis, tempat armada Yunani berada. Dengan kecerdikan luar biasa, ia memancing armada Persia ke teluk sempit, mengubah keunggulan jumlah musuh menjadi kelemahan fatal mereka. Kapal-kapal armada Yunani yang lebih kuat berhasil mengalahkan sebagian besar dari armada Persia dengan mudah. Keberhasilan Themistocles membuat banyak yang iri. Mereka membuat fitnah dan rumor untuk menjelek-jelekan Themistocles. Fitnah dan rumor tersebut berhasil mempengaruhi bangsa-bangsa dan pemimpin Yunani. Akhirnya, setelah menyelamatkan bangsa dan negaranya, ia justru diusir dari tanah kelahirannya sendiri. Ironisnya, Themistocles justru diterima dengan tangan terbuka di Persia, negara yang pernah ia kalahkan. Bahkan, Themistocles diangkat menjadi salah seorang gubernur Persia, satrap. Sebagai seorang satria sejati, ia sadar bahwa suatu hari Kaisar Persia, Artaxerxes, akan memerintahkan untuk memerangi bangsa Yunani. Themistocles tak ingin itu terjadi, karenanya ia memilih untuk meminum racun, menghabisi nyawanya sendiri daripada berkhianat kepada bangsa dan negaranya. Beralih ke Italia kuno, Hannibal Barca melakukan yang mustahil, memimpin pasukan lengkap dengan gajah perang menyeberangi pegunungan Alpen bersalju. Hannibal adalah seorang jenderal dari Kartago, sebuah kerajaan terkuat di Afrika Utara yang menjadi penguasa di Laut Mediterania. Namun, setelah beberapa kali kekalahan dalam perang laut oleh Roma, yang sebelumnya adalah kekaisaran kontinental, Kartago memutuskan untuk bertempur di darat. Di Cannae, ia menciptakan taktik pengepungan sempurna yang masih dipelajari di Akademi Militer Modern. Dalam pertempuran tersebut, Hannibal menerapkan taktik double envelop yang berhasil mengepung pasukan Roma yang jauh lebih besar. Lebih dari 80.000 prajurit Roma tewas pada pembantaian terbesar dalam sejarah pertempuran. Salah seorang senator Roma berhasil meloloskan diri. Ia bernama Scipio, yang akan menjadi mimpi buruk bagi Hannibal. Saat Hannibal membutuhkan tambahan prajurit dan logistik untuk menyerbu Roma, para politikus Kartago menolaknya. Mereka menganggap bahwa perang itu hanya cara Hannibal untuk mendapatkan kejayaan. Di Roma, Scipio mudah menjalankan siasat brilian. Ia tahu tidak mungkin mengalahkan Hannibal dalam pertempuran di darat. Scipio mengumpulkan sisa-sisa prajurit Romawi untuk berlayar melintasi Laut Mediterania dan menyerbu kota Kartago. Saat kota tersebut tidak dilindungi oleh tentaranya, Hannibal diperintahkan untuk kembali ke Kartago melalui pegunungan Alpen. Namun semua sudah terlambat. Kartago telah hancur, dan di perairan Korea, Admiral Yi Sun Sin menulis legenda dengan kapal kura-kura berlapis besinya. Dengan hanya 12 kapal, ia mengalahkan 330 kapal Jepang di Selat Myeongnang. Meski Laksamana Yi berhasil memenangkan beberapa pertempuran besar melawan Jepang dalam Perang Imjin, namun banyak yang memfitnahnya.
Beberapa laksamana yang iri menjelek-jelekan dirinya dan menyebabkan kaisar memberikan hukuman yang kejam kepada laksamana pendiam ini. Kesetiaannya pada negara tak tergoyahkan, bahkan ketika fitnah politik nyaris menghancurkan karirnya. Laksamana Yi Sun-shin berprinsip bahwa kesetiaan adalah kepada bangsa dan negara, bukan kepada perseorangan. Ia gugur dalam pertempuran terakhirnya, meninggalkan warisan kepahlawanan sejati. 3 kisah ini mengajarkan bahwa kemenangan terbesar sering datang dengan harga yang tak terduga. Jika video ini membuka wawasan baru tentang sejarah dunia, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.